Oke teman-teman semuanya, kita mulai lagi ya sharing terkait pengadaan ya. Ini saya siang tadi atau pagi tadi ya dapat kiriman dari WA ini tentang peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2023 tentang tata cara pengadaan barang jasa di luar negeri. Nah, ini saya dapat kiriman dari Pak Rudi ini ya. Beliau Japung pengadaan juga ini. Japung pengadaan juga di Kementerian Luar Negeri. Nah, ini baru keluar nih. Baru keluar, ditetapkannya sudah sejak bulan Februari sih ya sekitar 2 mingguan lah ya. Ya, belum terlalu lama ya, masih hot from the open ya. Ini sambil saya belajar, pengen tahu terkait bagaimana pengadaan di luar negeri. Ya, kita buat konten ya, biar ya double impact ya. Sambil belajar bisa sharing juga ya. Jadi kita coba cermati, kita coba lihat ada apa saja nih di Permenlu ya, peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2023 tentang tata cara pengadaan barang jasa di luar negeri. Sebelum kita lihat satu persatu, ini sebetulnya dasar keluarnya peraturan ini adalah merupakan turunan dari Perpres 16 tahun 2018 ini, dari bab 8 pengadaan khusus nih ya. Pengadaan khusus ada darurat, kemudian ada pengadaan barang jasa di luar negeri. Nah, ini di pasal 60. Nah, pasal 60 ada 3 ayat kalau nggak salah. Nah, bahwasannya dalam Perpres 16 tahun 2018 diamanatkan bahwasannya pengadaan barang jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan presiden ini ya. Pada ketentuan dalam Perpres ini, berarti mengacu ke Perpres ini. Nah, kemudian ayat 2-nya, nah ini ada namunnya nih. Dalam hal ketentuan dalam peraturan presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya kalau dalam Perpres ini tidak dapat dilaksanakan, ya mungkin karena di luar negeri ya, ada aturan lokal dan sebagainya di negara setempat. Nah, pelaksanaan pengadaan barang jasa menyesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang jasa di negara setempat. Nah, jadi menyesuaikan dengan negara setempat kalau tidak dapat dilaksanakan ya sesuai Perpres ya. Nah, kemudian ini ayat 3 nih amanatnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang jasa di luar negeri diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah berkonsultasi dengan LKPP. Nah, siapa lagi kalau bukan Kementerian Luar Negeri ya, yang membidangi urusan pemerintahan di bidang luar negeri ya. Seperti yang dari berita kemarin terkait sepak bola itu ya. Sepak bola U20 tuh. U20 terkait ada Israel yang mau main di Indonesia, bagaimana kata Erick Thohir, itu mah urusan Kementerian Luar Negeri katanya, bagaimananya nih. PSSI hanya ngurusin persiapan teknis pertandingannya. Nah, tapi ini mah bukan masalah bola ya, ini masalah pengadaan. Kita kembali ke laptop, kita kembali ke Perpres. Nah, menindaklanjuti tadi ayat 3-nya ya. Pasal berapa tadi kita lihat? Pasal berapa tuh? 60. Nah, pasal 60 ya, pasal 60 ayat 3. Jadi menindaklanjuti pasal 60 ayat 3 bahwasannya ketentuan lebih lanjut tentang PBJ luar negeri diatur oleh kementerian yang membidangi, yaitu Kementerian Luar Negeri. Nah, ini muncullah Permenlu, Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2023 tentang tata cara pengadaan barang jasa di luar negeri ya. Oke, kita coba lihat ya satu persatu apa yang menariknya di sini ya, apa yang menarik di sini ya, apa yang berbeda ataupun yang menarik yang menjadi highlight ya di aturan ini dibandingkan dengan Perpres 16 tahun 2018 ya. Kalau ada pertanyaan ataupun sharing diskusi silahkan di komen ya, nanti kita diskusikan lagi. Karena ini juga baru juga saya dapat nih, saya baru juga dapat ya sambil belajar ini ya. Sambil belajar kita sharing ya. Oke, kita lihat menimbang. Nah, ini tadi sesuai ya pasal 60 ayat 3 ya. Nah, ini kemudian bahwa
Permenlu nomor 1 2019 tentang tata cara PBJ di luar negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan, ya maka perlu dibuat lagi nih ya, perlu menetapkan Permenlu tentang cara pengadaan. Oke, itu menimbangnya ya, kemudian mengingatnya ya kurang lebih terkait undang-undang dasar ya, ini masih internal Kemenlu lah ya, Permenlu ya. Kemudian ada Ortala, Kemenlu dan sebagainya, menyesuaikan ini ya. Nah kita lihat ya, pertama terkait ketentuan umum. Ketentuan umum ini hampir mirip ya dengan definisi-definisi pada pengadaan barang jasa pemerintah di Perpres 16. Saya coba buka dulu Perpres 16-nya biar bisa dibandingkan ya sebentar. Oke, nah kurang lebih sama ya. Yang pertama ada definisi pengadaan barang jasa ya. Tuh, kemudian ada definisi luar negeri ya. Jadi bukan definisi KLPD, luar negeri apa KPA sama ya, PPK sama, UKPBJ oke, pejabat pengadaan sama ya. Oke, kemudian Pokja, agen pengadaan, swakelola, oke, barang, konstruksi, konsultan, ya, kemudian jenis-jenis barang jasa ya, kemudian tata cara pengadaan, ada penunjukan langsung, pengadaan langsung, purchasing, oke, tender, seleksi ya, oke, HPS, nah ini ada definisi-definisi di 23 ini terkait definisi di Kemenlu ya, perwakilan RI, kepala perwakilan ya, pejabat fungsional diplomat. Nah ini nanti yang akan menjadi para pihak nih langsung di state ya, ada diplomat, ada penata kanselerai ya, ini baru baca ini kanselerai ya, mohon maaf kalau salah bacanya nih ya, Paranata Informasi Diplomatik ya, PID. Nah kemudian baru Japung Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Kemudian ada istilah pegawai setempat, pegawai tidak tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk waktu tertentu guna melakukan tugas tertentu pada perwakilan. Nah ada pegawai setempat nih ya, oke. Kemudian pelaku usaha sama nih ya, penyedia. Kemudian ada atas teknis. Nah ini istilah Kemenlu juga ya, pasti teman-teman Kemenlu lebih tahu lah ya. Personil lainnya, ini ada personil aja, biasanya personil lainnya nih apa tipe atau memang, tapi nggak terlalu prinsip lah ya. Oke, pasal 2 ini lingkup ya, lingkup untuk PBJ di luar negeri, kemudian untuk barang konstruksi jasanya ya, jadi pekerjaan transaksi di ayat 3 ada ya. Kemudian pelaku, pelaku pengadaan terdiri di atas KPA ya, tidak ada PA-nya, PA-nya menteri ya. Ya di Perpres PA kan jadi pelaku juga, tapi pasti didelegasikan kepada KPA-nya, jadi KPA, PPK, pejabat pengadaan, Pokja, agen, penyedia swakelola dan penyedia. KPA, nah ini bisa langsung di state ini ya, jadi didetailkan siapa KPA-nya nih, KPA perwakilan, KPA kementerian, lembaga lain ya, keputusan menteri ya, silahkan ini diatur. Tugas KPA kurang lebih sama ya. Nah kemudian pasal 5 PPK nih, nah PPK ya, ini sudah ditentukan dijabat oleh siapa nih, diplomat. Nah tadi makanya di definisi ada ya, penata kanselerai, PID, atas teknis, pengelola pengadaan, atau personil lainnya. Nah tadi di atas sana tadi berarti personil lainnya mestinya ya, bukan personil aja ya. Kemudian PPK melaksanakan pengadaan. Nah tugas-tugas PPK ini kurang lebih sama ya, RUP, spek, kontrak, HPS, uang muka, perubahan, di purchasing, mengendalikan kontrak, melaporkan, menyerahkan hasil, kinerja, menyimpan, konsolidasi ya, sama ya. Nah ini ada yang berbeda sedikit, ada 4 nih, besaran nilai pengadaan di luar negeri yang dilakukan oleh 3I itu e-purchasing, berarti e-purchasing nanti ada besaran, pengaturan besaran nih, jadi ada besaran yang berbeda. Kalau di Perpres kan di purchasing oleh PPK tuh sampai di atas 200 ya. Saya ulangi, kalau di Perpres 16 e-purchasing itu kan di atas 200 juta kalau dilakukan oleh PPK ya. Kalau sampai dengan 200 oleh pejabat pengadaan. Nah ini ada aturan lain, nanti kita lihat lampirannya.
Kemudian PPK wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar. Nah, cuman di sini, nah ini sudah ada diskresi nih. Kalau tidak ada sumber daya manusia perwakilan yang memiliki sertifikat, nah maka ya ini boleh telah mengikuti pelatihan. Nah ini ya, jadi sudah di state ya, kemungkinan ini sudah diantisipasi nih, mungkin sumber daya di perwakilan kurang, nah, sumber daya yang bersertifikat ya. Nah minimalnya mengikuti pelatihan. Nah, dibuktikan dengan surat tanda kelulusan ya. Oke, itu PPK pejabat pengadaan sama juga. Nah ini langsung di state siapa yang bisa menjabat sebagai pejabat pengadaan ya. Bisa diplomat, penata keselerei, PID, seperti yang didefinisi di atas tadi, pengelola pengadaan, japung, atau teknis, personelnya atau pegawai setempat. Nah ada pegawai setempat, berarti pejabat pengadaan bisa oleh pejabat setempat. Oke, tugasnya sama ya, cuman input testingnya ada tidak sampai dengan 200 juta ya, tapi ada pengaturan nanti dilihat di belakang ya, di lampiran. Kemudian harus bersertifikat, wajib bersertifikat, tapi nah ada diskresi lagi, kalau tidak terdapat sumber daya manusia perwakilan ya maka bisa digantikan dengan sertifikat telah mengikuti pelatihan ya. Ini berbeda dengan Perpres ya. Oke. Selanjutnya tuh pejabat pengadaan Pokja. Nah, Pokja juga sudah langsung siapa yang boleh menjabatnya ya, diplomat, penata keselerei, PID ya. Nah, oke. Kemudian Pokja pemilihan berasal dari sumber daya perwakilan atau sumber daya dari KL ya. Nah, ditetapkan oleh KL lainnya ya. Ya, saya juga siap lah kalau ada teman-teman dari Kemenlu yang memerlukan sumber daya dari LKPP ini ya. Saya juga japung pengadaan media ini kan. Nah, kalau memerlukan bantuan bikin spek HPS atau draft kontrak, silahkan mengundang saya ya sebagai JF nih ya. Lumayan untuk nambah-nambah kredit ya, ngamen di Kemenlu ini ya. Oke. Kemudian sama juga terkait persyaratan sertifikasi pengadaan level 1. Ini wajib, tapi kalau tidak terdapat sumber daya yang memiliki sertifikat, maka bisa digantikan dengan sertifikat pernah mengikuti pelatihan ya, atau menghubungi ataupun boleh mengundang saya juga nih kalau nggak ada sumber dayanya jadi pejabat pengadaan Pokja ataupun pembantu PPK lah, pembantu PPK, pembantu Pokja, silahkan lah jadi promosi diri sendiri ini lah, soalnya di sini susah nih nyari angka kreditnya ya. Oke, lanjut kembali ke laptop. Agen pengadaan. Nah, agen pengadaan di sini hanya menggantikan Pokja pemilihan ini ya. Jadi kalau di Perpres 16 kan itu boleh sebagai PPK juga, kalau di sini hanya sebagai Pokja pemilihan. Oke. Ini kalau ada yang kurang ataupun yang kurang tepat ya dalam penjelasan di sini kan ya, tolong silahkan dikoreksi nanti di komen ya. Ini saya juga sambil belajar ini ya, siapa tahu ada yang kurang pas, kurang tepat ya. Silahkan, ini saya juga sambil belajar, sambil mengeksplor ya. Kita sama-sama diskusi ya. Oke, 9 swakelola kurang lebih sama ya. Ada tim penyelenggara ya, di dalamnya ada tim persiapan, tim pelaksana ataupun tim pengawas. Oke. Nah, ini ada pengaturan sesuai ketentuan perundang-undangan, itu pasti mengacu ke Perpres 16 dan Perlem 3 kalau swakelola ya. Berarti kalau mengacu ketentuan perundang-undangan berarti tidak diatur lain di sini ya, seperti itu. Kembali ke Perpres 16 dan Perlem LKPP ya. Kemudian lanjut pasal 10. Nah, ini juga nih kearifan lokal, kearifan Kemenlu ini ya. Penyedia tadi di para pihak wajib memenuhi kualifikasi baik sesuai dengan praktik bisnis ataupun, nah ini ada ketentuan negara setempat ini, karena Kemenlu ya di luar negeri ya, berarti harus mengikuti ketentuan negara setempat ya. Kemudian dalam hal dalam hal di negara setempat tidak terdapat penyedia yang mampu, maka penyedia di negara lain dapat dipilih dengan mempertimbangkan prinsip dan etika pengadaan. Nah, berarti bisa ke negara lain ya. Oke, kemudian keterbatasan sumber daya manusia ya. Dalam hal terdapat kekurangan atau keterbatasan sumber daya manusia perwakilan untuk mengisi jabatan pelaku pengadaan, nah, sebagai dimaksud pasal 3 huruf C tadi, dapat dilakukan penugasan sementara kepada, nah ini ada diplomat, penata keselerei, PID, atase teknis, pegawai setempat atau perwakilan terdekat, atau
pejabat pada bagian layanan pengadaan atau UKPBJ yang dianggap memiliki kompetensi dengan pembebanan anggaran pada perwakilan yang melakukan pengadaan barang jasa. Oke. Ini ada. Jadi sudah diantisipasi nih keterbatasan sumber daya ya. Kemudian dalam hal kekurangan keterbatasan jumlah sumber daya manusia perwakilan, maka kepala Kanselarei dapat menjabat sebagai PPK. Bahkan kepalanya dapat sebagai PPK, kepala kanselir ini atau konsulat ya. Namun saya belum mengerti terkait Kemenlu ya. Silahkan di komentar nih, ini konsulat atau gimana ya Kanselarei ini ya. Silahkan teman-teman dari Kemenlu nih bisa menjelaskan juga di komen ya, saya juga masih belajar ini ya. PPK tidak dapat merangkap sebagai pejabat pengadaan atau pokja atas anggaran yang menjadi tanggung jawabnya ya. Ini konflik of interest ya. Sama ini dalam hal terdapat keterbatasan kekurangan jumlah sumber daya perwakilan, maka KPA dapat merangkap sebagai PPK. Oke, jadi yang di atas bisa jadi PPK ya, seperti itu. Kemudian dalam hal perwakilan memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat keahlian, maka hanya ketua pokja pengadaan barang yang dipersyaratkan. Jadi kalau ada tim ya, pokja ya, kelompok kerja ya, nah ini cukup ketua pokjanya yang memiliki level 1 ataupun sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1 di bidang pengadaan. Oke ya. Tapi intinya saya siap membantu ya, silakan kontak ya. Siapa tahu perlu japung pengadaan dari LKPP nih, silakan ya. Kemudian swakelola, oke, swakelola itu penyedia. Ini bukan swakelola tapi pelaksanaan pengadaannya ya. Pelaksanaan pengadaan melalui swakelola atau penyedia. Oke, caranya bisa swakelola atau penyedia. Pertama dilakukan ini harus dibuat dulu RUP-nya. Dan diumumkan di sirup ya, seperti biasa ya, apalagi sekarang mau bulan puasa ya, jangan lupa berbuka dengan yang manis, salah satunya sirup ya. Jadi pengadaan harus diumumkan dulu di sirup ya, RUP-nya ya, dibuat perencanaannya, dibuat RUP-nya, ditayangkan di sirup, baru bisa eksekusi ya, agar dapat ID RUP ya. Oke, pengadaan barang jasa wajib menggunakan produk dalam negeri. Nah nih ya, TKDN ya, PDN, TKDN ya, sesuai ketentuan perundang-undangan. Berarti sesuai ketentuan perundang-undangan berarti mengacu ke Perpres juga ya. Ada angka kalau TKDN plus BMP-nya sudah mencapai 40%, maka wajib dipakai utama itu ya. Kalau nggak ada ya minimal 25% TKDN-nya itu ya. Tuh silahkan dilihat di tkdn.kemenperin.go.id ya. Atau minimalnya yang PDN ya, seperti itu. Ketentuan mengenai kewajiban PDN dikecualikan kalau belum tersedia di negara setempat ya. Jadi kalau PDN dari Indonesia tidak ada di negara setempat ya berarti ya dikecualikan ya, boleh produk negara setempat ya. Kalau mau Indomie ya agak susah di Indomie nyari di luar negeri kan. Ya carilah Indomie di negara setempat ya. Atau volumenya tidak cukup atau pengirimannya tidak available. Jadi ya tetap cinta dalam negeri, tetap berpihak pada dalam negeri Indonesia ya, tapi ya menyesuaikan karena ini di luar negeri gitu. Oke, siap. Pasal 15, swakelola hampir sama ya, sama ini tipe 1 ditetapkan oleh PHKPA, tipe 2 dilaksanakan oleh KL lain ya. Tipe 3 oleh Ormas ya, tipe 4 oleh Pokmas sama ini ya. Oke. Kembali ke ya peraturan perundang-undangan, berarti kembali ke Perpres dan Perlem nomor 3 kalau untuk swakelola ya nomor 3. Oke. Nah, nomor 16 ini masuk ke tata cara pemilihan penyedia. Nah, oke. Mulai pemilihan caranya ada e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender seleksi. Tidak ada tender cepat di sini ya, tender cepat hilang ya. Nah, tender cepatnya tidak ada. Tentunya ada alasannya ya. Apa kira-kira? Nah, ini juga saya belum tahu. Nah, silakan kalau yang tahu kenapa tender cepat di sini hilang. Silahkan dijelaskan ya. Kalau pendekatan saya sih mungkin tanda cepat itu hilang karena kan tanda cepat itu kan mencari penyedia ya. Nah penyedianya kan yang ada di sikap itu kebanyakan penyedia Indonesia kan. Nah ini di luar negeri mungkin ya sikapnya harus sikap di luar negeri ini. Itu baru prediksi saya. Tapi kalau ada pendapat lain silahkan ya. Kemudian besaran nilai dengan tata cara e-purchasing, pengadaan langsung itu nanti ada di lampiran ya, kita lihat. Kalau di Perpres kan di purchasing itu tidak dibatasi nilai, pengadaan langsung dibatasi sampai dengan 200 ya. Kalau tender seleksi ya di atas 200. Oke.
17 e-purchasing sama ya dalam toko daring atau katalog elektronik, barang-barang sudah ada. Oke. Pengadaan langsung, nah ini nilainya tidak di state, nanti nilainya ada di lampiran. Nah, tapi intinya bisa dilaksanakan dengan pembelian atau pembayaran langsung, pengadaan langsung kepada konsultan dengan SPK, kalau tadi dengan bukti pembelian kwitansi ya, kalau barang ya, jasa lainnya, kalau konsultan dengan SPK ya. Oke, atau permintaan penawaran disertai dengan klarifikasi tentang teknis dan harga kepada pelaku untuk konstruksi atau jasa konsultan konstruksi dengan SPK atau surat perjanjian, atau sesuai dengan praktek bisnis di negara setempat, menyesuaikan dengan negara setempat. Oke, jadi intinya nih ada menyesuaikan dengan sesuai dengan praktik bisnis di negara setempat, menyesuaikan ya. Tapi standarnya adalah kalau barang jasa lainnya beli langsung atau pembayaran langsung dengan bukti pembelian atau kwitansi. Yang B-nya kalau jasa konsultan pengadaan langsung itu tentunya dengan SPK atau surat perjanjian ya, karena nilainya lebih besar biasanya pengadaan langsung ke konsultannya. Konstruksi apalagi pekerjaan konstruksi pelaksana ataupun konsultannya. Nah, ini juga kurang lebih sama ya. Ini minta penawaran, ada klarifikasi, ada nego, ada teknis dan harga ya. Itu. Oke, kemudian yang melaksanakan dan tahapannya. Nah, tahapannya ini didetailkan di sini untuk konsultan konstruksi ya, konsultan konstruksi dan pekerjaan konstruksi ya. Jadi jasa konsultan ini berarti kecuali barang ya, bukan barang. Ya, kalau barang langsung aja. Nah, ini untuk konsultan konstruksi dan konsultan konstruksi. Nah, ini tahapan-tahapannya ya, sudah langsung di state, mengundang satu, meminta penawaran, membuka penawaran, dievaluasi ya, kemudian langsung menyerahkan bukti pembelian, kemudian melakukan pembuktian kualifikasi ya, klarifikasi, nego ya, kemudian berdasarkan hasil evaluasi pembuktian kualifikasi calon peserta tidak menyediakan, maka kalau ini ulang ya. Oke. Kemudian hasilnya pejabat pengadaan kepada PPK. Oke. Penunjukan langsung sesuai dengan Perpres juga sama, berarti ketentuannya sama ya, seperti hak paten, hanya satu penyedia ya, apalagi ya yang satu itu. Ya gagal tender, gagal seleksi itu kan. Kalau sudah 2 kali ya, yang ulang gagal. Satu kesalahan konstruk dan sebagainya itu ya. Tahapannya tender seleksi, pengumuman paling sedikit melalui website perwakilan, jadi tidak melalui SPSE ya, melalui website perwakilan paling sedikit ya. Tapi kalau bisa lewat SPSE tentunya ya. Kemudian mengundang pelaku usaha ya, mengundang pendaftaran pengumpulan dokumen, memberikan penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, memeriksa dokumen, evaluasi, pembuktian kualifikasi pasca berarti ya, yang melakukan pasca. Menetapkan pemenang masa sanggah, melaporkan semua. Berarti untuk tender seleksi ini apakah pasca semua? Kayaknya pasca semua kali ini. Jadi nggak ada terdepra ini ya. Oke. Bentuk kontrak sama ya, bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat pesanan untuk IPROK ini ya. Oke. Berdasarkan nilai penggunaan bukti kontrak luar negeri ya. Oke. Kemudian ada batasan nilai ini ya, batasan nilai mengikuti silahkan ya aturan di luar negeri. Kemudian ya ada yang nomor 5 nih, dalam hal bentuk kontrak sebagaimana tadi berbeda dengan ketentuan setempat. Nah, jadi ini kembali maka menyesuaikan dengan ketentuan negara setempat kalau tidak bisa dipakai ya. Bahasa juga dalam bahasa negara setempat atau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Oke, penjelasan sengketa ya, mempertimbangkan efektivitas efisiensi mencegah pemborosan keuangan negara, legitasi atau non legitasi ya, silahkan ya, jadi lebih efektif dan efisien gimana caranya ya. Serah terima dalam hal PPK tidak dapat perlukan serah terima pekerjaan penyedia luar negeri, pemeriksaan dibantu oleh sumber daya manusia perwakilan. Oke, dalam praktek bisnis di negara setempat ya, ini intinya menyesuaikan dengan ketentuan di negara setempat dan dikoordinasikan dengan kepala perwakilan setempat. Untuk konstruksi khusus ini ini mungkin banyak ya dilakukan ini, makanya dikhususkan ini di status ini. Pengadaan jasa konstruksi dilakukan terhadap bangunan gedung untuk perwakilan, untuk misi negara. Ada
istilah misi negara, dan atau bangunan lain yang berada di bawah penguasaan pemerintah RI ya. Ini silakan, ini istilah Kemenlu lah ya. Nah, ini ada pengadaan ayat 3 nih ya, menarik nih. Jasa konstruksi untuk bangunan gedung untuk perwakilan dalam melaksanakan misi negara sebagaimana dimaksud di atas ini ya. Pada tahap perencanaan sehingga tahap serah terima pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional. Sehingga apa? Sehingga penunjukan langsung ini pasti nih, coba lihat. Nah, sehingga penunjukan langsung ini ya, bangunan gedung ini ya. Jadi ini kriteria baru untuk penunjukan langsung ya, ada rahasia tadi untuk bangunan tadi ya. Ya, silahkan, itu istilah di Kemenlu ya, misi negara tadi ya, seperti itu. Kemudian jasa konstruksi meliputi konsultan konstruksi dan pekerjaan konstruksinya ya. Kemudian konsultan konstruksi terdiri dari perencana dan pengawas, perencanaan konstruksi dan pengawas. Oke. Kemudian ada darurat ini sama juga ya. Nah, ini kembalikan ke peraturan perundang-undangan, tapi status daruratnya dari keputusan kepala perwakilan setelah berkonsultasi dengan menteri. Nah, darurat berarti kembali ke Perlem LKPP nomor 13 ya. Nah, oke, kemudian peraturan dan praktek bisnis negara setempat. Nah, ini penting nih. Dalam hal ketentuan perundang-undangan Indonesia mengenai PBJ tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan PBJ menyesuaikan dengan ketentuan PBJ di negara setempat. Nah, ini kan. Penyesuaian ketentuan tersebut didasarkan pada ketentuan pemerintah setempat yang telah dipublikasikan atau pertimbangan tertulis dari kantor hukum di negara setempat yang dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pelaku pengadaan. Tuh. Kemudian penyesuaian ketentuan sebagai dasar pengambilan keputusan ditetapkan oleh keputusan kepala perwakilan. Ketentuan pemerintah setempat yang telah dipublikasikan atau pertimbangan terus dari kantor hukum negara setempat sebagaimana disebut di atas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Gitu ya. Nah, ini ya sudah menjamin ini ya, sudah jelas ini ya, sangat jelas sebagaimana di luar negeri. Honorarium, ya alhamdulillah ada honornya ya. Tuh, dapat diberikan honor sesuai dengan perundang-undangan ya. Boleh ikutan lah. Ya, ada honor atau enggak, dapat AK kredit, alhamdulillah. Ketentuan lain ini PBJ luar negeri dalam rangka pemberian hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hibah. Oke. Nah, silakan dibaca ini terkait ketentuan peralihannya. Nah, maka ini PBJ sebelumnya ya, pada saat peraturan menteri ini berlaku, PBJ luar negeri telah melalui tahapan persiapan diundangkan tetap dilaksanakan dengan aturan sebelumnya kalau sudah melalui persiapan ya. Pada saat peraturan itu berlaku, kewajiban memiliki sertifikat kompetisi PBJ level 1 untuk PPK, pejabat pengadaan, pejabat pemilihan dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023. Sekarang tahun 2023 ya, masih ada waktu sampai dengan Desember. Oke, kemudian dicabut ya nomor 1 2019 berlaku sejak diundangkannya. Kemudian lampirannya ini apa? Oh, ini tanggalnya 21 Februari ya, oke, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Oke. Kemudian lampirannya kita lihat. Nah, ini adalah besaran nilai pengadaan di luar negeri. E-purchasing. Nah, purchasing ini nilainya beragam ya. Di Amerika Utara 175.000 apa nih dalam US dollar. Itu sekitar 2, berapa ya? Hampir 3 M-an ya. 105 ya berarti 1, berapa? 7 M ya, dihitung aja sendirilah pakai kalkulator ya. Pengadaan langsung, penunjukan langsung ini ya lebih rendah daripada e-purchasing ya. Jadi purchasing sebentar. E-purchasing pengadaan langsung, penunjukan langsung untuk barang konstruksi jasa lainnya. Kurang dari sama dengan, berarti maksimal ya. Kalau ini untuk konsultan, ini pengadaan langsung, konsultan ya, tidak ada e-purchasing kalau konsultan. Kalau ini konsultan lebih kecil ya. Oke, jadi dibagi e-purchasing itu maksimalnya ini ya, e-purchasing pengadaan langsung, penunjukan langsung ini maksimalnya ya. Oke, kemudian untuk konsultan, pengadaan langsung, penunjukan langsung ini maksimalnya. Kemudian tender. Nah, tender ini minimalnya nih di atas 175 US dollar berarti tender ya.
seleksi $140.000 tender, $175 tender ini. Oke. Asia ini, Asia ya. Ini diambil dari rata-rata besaran nilai pengadaan per wilayah. Per wilayah berarti dirata-ratakan. Dari situ angkanya nih ya. Ya silahkan diikutin ya. Penunjukan langsung dilakukan untuk pengadaan barang jasa dengan kriteria tertentu sesuai Perpres ya Perpres 16 ya. Yang pasal 38 ayat 5 itu ya. Hak paten hanya satu penyedia ya. Kemudian konversi mendadak presiden ya, satu kesatuan konstruksi dan sebagainya. Itu ya, jadi ini yang menariknya ini ya, ada nilai-nilai untuk e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung ya. Ini ada angka-angkanya menyesuaikan dengan wilayahnya, ada 17 wilayah ya. Ini tadi $175, kalau kurs 16 berarti sekitar 2,8 miliar ya. Nah, kalau benar nggak? Ya kalau salah tolong dikoreksi ya, kurang lebih seperti itu ya. $105 ya berarti ya anggap kalau 100.000 nih, $100.000 ya berarti 1,7 miliar lah kurang lebih ya. Nah silahkan dikalikan lah ya. Oke, itu teman-teman semuanya ya. Jadi yang menariknya ini ada angka untuk maksimal e-purchasing ya. Padahal e-purchasing kalau di Perpres kan tidak dibatasi nilai ya. Jadi e-purchasing ini dibatasi hanya seperti pengadaan langsung e-purchasing ini ya. Kemudian terkait ini sudah diantisipasi terkait sumber daya manusia nih. Sumber daya manusia kan Kemenlu kayaknya kurang nih. Nah, jadi bisa ngambil yang tidak bersertifikat ya, yang penting sudah pernah mengikuti pelatihan katanya. Ini sudah diantisipasi ini ya. Nah, ini yang penting sudah mengikuti pelatihan. Nah, ini dalam hal tidak terdapat sumber daya manusia. Nah, tapi kalau memerlukan tenaga JF dari kementerian lain, karena boleh juga nih JF dari kementerian lain nih ya. Nah, silahkan saya menawarkan diri sebagai CF Madya ini ya, apabila perlu dibantu pejabat pengadaan atau PPK ya, tinggal bersurat aja nanti ya, biar bisa dijadikan angka kredit ya, seperti itu. Oke. Apalagi ya. Nah, nih, dalam hal sumber daya perwakilan ditetapkan sebagai pengujian pemilihan oleh Kepala atau PA. Nah, dari KL lain, tapi harus mendapat persetujuan dari kepala perwakilan. Nah, berarti dari kepala perwakilan harus ada persetujuan ya. Silahkan. Itu terkait SDM ya, ada sudah diantisipasi ini ya. Kemudian juga terkait nilai pengadaan ya. Tuh, kemudian apalagi uniknya tadi ya, besaran nilai tadi sudah di sini ada tender cepat. Kalau tender cepat kan melalui sikapnya datanya data pelaku usaha di nasional kan. Itu terus di sini sudah jelas ada kearifan lokal ya, kearifan lokal yaitu praktek bisnis negara setempat menyesuaikan. Demikian teman-teman semuanya, terutama yang ada di Kemenlu ataupun yang akan melakukan pengadaan di luar negeri, silakan dipelajari kembali ya. Saya juga ini sambil belajar ya. Silakan ada komentar, ada diskusi, silakan di kolom komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya ya, like and share ya, minimal subrek dulu lah ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, dan salam pengadaan dari Bogor.